Hey, it's Timothy here. 2022 ini dunia perkibotan di Indonesia menjadi semakin menarik dan semakin seru ya. Di bulan Februari ini sudah keluar 3 keyboard dari brand lokal yang berbeda dengan South Facing PCB. Buat yang belum tahu, South Facing PCB ini sebenarnya lebih untuk menghindari masalah interference kalau pakai cherry profile keycaps. Kalau PCB-nya North Facing dan mau pakai cherry profile keycaps agak berabe karena harus cari switch dengan long pole stem supaya tidak interference. Buat yang bingung, interference itu adalah kepentok, jadi switchnya mentok sama keycapsnya karena terlalu rendah. Sebelum saya review, disclaimer dulu, saya nggak di-endorse sama siapapun atau dari brand apapun. Keyboardnya semua yang saya beli itu full price, langsung dari Tokopedia masing-masing brand tersebut. Ketiga keyboard ini harganya kurang lebih sama, sekitar 1,5 juta rupiah, dan tiga-tiganya ini sama-sama pakai Gateron Yellow. Jadinya sangat memudahkan sekali untuk compare dan review. Sayangnya memang untuk harga segini belum dapet tuh yang gasket mount. Jadinya ini semuanya masih tray mount. Tapi dari tiga ini menurut saya tiga-tiganya cukup worth untuk dibeli di tahun 2022. Yang pertama yang pengen saya bahas adalah OLV75. Keyboard ini dari brand Noir merupakan keyboard South Facing PCB yang pertama dari Noir. Keyboard ini agak gede sedikit dibandingkan teman-temannya yang lain karena ini keyboardnya sudah 75%. Ini keycapsnya punya aksen warna hijau tua dan sudah double shot dengan bahan PBT. Kalau saya tidak salah, keycapsnya ini dibuat dari pabriknya iFei. iFei ini pabriknya cukup serius kok untuk bikin keycaps yang bagus dengan harga yang relatif murah. Sayangnya, pada saat saya terima, stabilizer dari Noir ini agak ticking, terutama di spacebar. Kayaknya sih karena kurang di loop. Tapi jangan takut, dari bawaan OLV75 pun juga disediakan loop tambahan. Jadi loop tambahan tersebut bisa dipakai untuk steps dan switchnya. Yang kedua adalah keyboard dari Pressplay, Voyager 68LY atau Lightyear Edition. Ini bodinya sudah aluminium dan warna ungunya cakep banget. Suaranya pun menurut saya jatuhnya lebih ke klak karena bodinya udah aluminium. Sayangnya keycapsnya masih single shot die sub atau printed dengan bahan PBT. Jadi ini mereka custom sendiri sepertinya untuk desain keycapsnya. Karena bodinya dari aluminium, makanya ini cable only aja, nggak bisa Bluetooth atau wireless. Yang ketiga adalah Maxfit 67 dari Fantech. Ini keyboard yang paling menarik buat saya, soalnya ini mungkin keyboard dari brand lokal pertama yang punya knob dan sudah south facing. Jadi interesting banget bisa putar-putar volume langsung dari keyboardnya. Untuk keycapsnya sayangnya masih single shot printed PBT juga, tapi sebenarnya nggak masalah. Kualitasnya masih tergolong oke dan bisa beli keycaps cherry profile lainnya di luar sesuai dengan selera. Oh ya, untuk Maxfit 67 ini udah banyak yang jual case third party-nya, jadi kita bisa ganti case-nya pakai akrilik supaya suaranya improve. Perbedaan yang paling mencolok dari 3 keyboard tadi adalah si Voyager 68LY. Itu nggak punya Bluetooth dan sudah pakai aluminium case. Jadi kalau kalian mau cari keyboard yang ada Bluetooth, ada wireless-nya, pilihannya yaitu cuma 2, OLV75 dan si Maxfit 67. Saya dulu juga nyari kok keyboard yang harus ada Bluetooth-nya karena jauh lebih gampang dipakai, lebih ringkas, dan nggak perlu ada kabel-kabelan lagi. Tapi belakangan ada kabel pun juga sebenarnya nggak ada masalah karena saya lebih pentingin suaranya. Oke lah, langsung aja kita compare side by side typing test antara 3 keyboard tadi.
Gimana? Mana yang lebih bagus? Kalau buat saya pribadi ya, Voyager dari Press Play yang punya suara paling bagus di antara 3 keyboard tersebut karena bodinya udah aluminium. Kalau antara OLV75 dan Maxfit 67 suaranya menurut saya mirip-mirip. Cuman OLV75 lebih kedengeran pink case-nya karena nggak dikasih EVA foam di bawah PCB. Kalau Maxfit 67 suaranya lebih deep dan lebih proper, lebih bener. Mungkin untuk keyboard dengan plastik tray, ya si Maxfit 67 ini yang suaranya sekarang yang paling bagus. Kalau kepengen punya keyboard berknop, saya sarankan ambil Maxfit 67. Kalau kepengen punya keyboard 75% yang lebih memudahkan untuk bermain game, ambil Noir OLV75. Dan kalau kepengen punya keyboard dengan bodi aluminium, saya sarankan Voyager 68 Lightyear Edition. Tentunya 3 keyboard ini masih bisa diimprove lagi suaranya dengan modifikasi tambahan dari ganti switch, loop switch, pasang tambahan PE foam, EVA foam, ganti stabilizernya, tape mode, dan masih banyak lagi mod-mod lainnya yang bisa untuk improve suara dan meningkatkan typing experience dari ketiga keyboard tersebut. Tentunya setiap orang punya preference suara keyboard masing-masing, tapi 3 keyboard ini menurut saya bagus banget dan worth banget untuk dibeli untuk kerja atau bermain game. Sekian review dari saya. Thank you guys for watching. See you on my next video.